Anak-anak, kita baru saja memperingati hari proklamasi kita. Proklamasi kemerdekaan kita dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana tanggal 17 Agustus 1945 itu menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Tetapi tahukah anak-anak bahwa proklamasi yang dikumandangkan tanggal 17 Agustus 1945 yang merupakan hari kemerdekaan kita itu bukan diperoleh dari perjuangan yang pendek dari bangsa kita, tetapi kemerdekaan kita atau proklamasi kemerdekaan kita itu diperoleh dari perjuangan panjang para pemimpin bangsa kita pada saat itu atau para pejuang bangsa kita, di mana para pejuang bangsa kita mereka dalam berusaha untuk memproklamirkan kemerdekaan kita, mereka mengorbankan harta mereka, mereka mengorbankan tenaga mereka, bahkan juga mereka mengorbankan nyawa mereka. Nah, peristiwa proklamasi kemerdekaan kita itu diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara sekutu atau tentara Amerika, di mana dua kota, yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki. Kota Hiroshima dibom atom tanggal 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki dibom atom tanggal 9 Agustus 1945. Nah, dua peristiwa ini mengakibatkan Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Nah, peristiwa dengan menyerahnya Jepang terhadap sekutu itu dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan Jepang. Tanggal 9 Agustus 1945, tokoh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, kemudian Ahmad Subarjo, dan beberapa tokoh-tokoh lainnya, mereka itu dipanggil oleh Jenderal Besar Trouchi, yaitu Jenderal Besar Jepang yang berada di Vietnam Dalat. Nah, para pemimpin kita pada saat itu, para pejuang bangsa kita pada saat itu dipanggil ke Dalat untuk membicarakan masalah kemerdekaan kita. Kenapa? Karena sebelumnya memang Jepang sudah memberikan janji kepada bangsa kita untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa kita. Tanggal 14 Agustus 1945, tokoh-tokoh tersebut kembali ke tanah air. Nah, setelah kembalinya para tokoh-tokoh tersebut di tanah air, maka para pemuda, golongan muda pada saat itu, tanggal 15 Agustus 1945, mereka menemui Insinyur Soekarno. Mereka berharap agar segera proklamasi kemerdekaan kita segera dilaksanakan. Nah, tetapi pada saat itu Insinyur Soekarno dan beberapa golongan tua berpendapat bahwa proklamasi kita tidak dengan mudah dilaksanakan, tetapi harus dibicarakan dulu dalam PPKI, karena PPKI adalah badan yang dibentuk Jepang dalam hal mempersiapkan kemerdekaan kita. Nah, tetapi para pemuda pada saat itu beranggapan kalau proklamasi dibahas terlebih dahulu dalam sidang PPKI, maka seolah-olah kemerdekaan kita adalah hadiah daripada Jepang, dan itu tidak diinginkan oleh para pemuda. Nah, tidak ada kata kesepakatan antara golongan tua dan golongan muda. Nah, akhirnya tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda itu menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Mereka bawa ke Rengas Dengklok
Mereka bawa keluar dari Jakarta dan dibawa ke Rengas Dengklok, daerah Kerawang, Jawa Barat. Nah, tujuannya supaya kedua tokoh ini ya dijauhkan dari pengaruh Jepang. Tanggal 16 Agustus ya, sore harinya, Ahmad Subarjo dia datang ke Rengas Dengklok dan dia menginginkan agar kedua tokoh ini dibawa kembali ke Jakarta, dan dia memberikan jaminan kepada para pemuda setelah sampainya di Jakarta maka akan segera diproklamirkan kemerdekaan kita. Nah, setelah malam hari mereka sampai ke Jakarta dan mereka menuju ke kediaman Laksamana Maida. Nah, Laksamana Maida adalah seorang Jepang, tetapi dia sangat pro terhadap perjuangan bangsa kita. Nah, di kediaman Laksamana Maida inilah dilakukan ya penyusunan konsep daripada teks proklamasi ya. Nah, teks proklamasi ini ditulis di rumah Laksamana Maida ya, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Nah, di mana para penyusun teks proklamasi itu terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Ya, konsep teks proklamasi ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Nah, tetapi nanti pada akhirnya diketik oleh Sayuti Melik. Nah, pada saat itu banyak juga ya hadir golongan-golongan para pemuda. Ya, nah setelah konsep teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, ya Soekarni pada saat itu mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu cukup Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, tetapi atas nama bangsa Indonesia. Ya, nah setelah selesai penyusunan konsep teks proklamasi, maka direncanakan ya bahwa pembacaan teks proklamasi itu dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, dari awal kesepakatan awal disepakati bahwa sebenarnya pelaksanaan ya pembacaan teks proklamasi sebenarnya dijadwalkan itu dilakukan di lapangan Ikada. Nah, tetapi akhirnya dibatalkan karena mengingat keamanan ya, mungkin nanti pada saat itu akan datang tentara Jepang. Nah, terakhir disepakati bahwa dilakukan di kediaman Soekarno. Nah, dan pada tanggal 17 Agustus ya pagi hari jam 10 ya dilakukan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Nah, nanti setelah pembacaan teks proklamasi dilakukan pengibaran merah putih yang sebelumnya telah dijahit oleh Ibu Fatmawati. Nah, jadi pada tanggal 17 Agustus 1945 ya, tepatnya jam 10 itu adalah hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, berikut ini adalah makna proklamasi ya. Jadi proklamasi itu memberikan makna bagi bangsa Indonesia. Yang pertama itu sebagai puncak perjuangan kita, di mana proklamasi itu merupakan hasil perjuangan para pahlawan kita, para pemimpin kita ya. Jadi proklamasi itu bukan hadiah daripada Jepang, tetapi sebagai hasil dari perjuangan bangsa kita, perjuangan para pahlawan kita. Nah, yang kedua itu pengakuan kepada dunia luar. Nah, jadi proklamasi itu ya secara de facto, secara kenyataan artinya bahwa Indonesia menyatakan kemerdekaannya kepada bangsa lain, kepada dunia luar. Nah, secara de jure, secara hukum, ya Indonesia juga memperoleh ya pengakuan dari negara lain ya, di mana negara Mesir adalah negara yang pertama sekali mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, yang ketiga menaikkan martabat bangsa. Nah, jadi proklamasi itu memberi pesan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bebas dari penjajahan. Di mana seperti kita ketahui ya, bangsa kita itu lama dijajah oleh bangsa Eropa dan bangsa Jepang. Nah, jadi dengan adanya proklamasi itu memberikan makna bahwa negara kita adalah negara yang bebas ya, negara yang bermartabat dan negara yang mandiri. Kemudian proklamasi juga memberikan makna lahirnya negara kesatuan Indonesia. Dengan proklamasi, Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara yang mandiri dan tidak tergantung kepada negara lain. Nah, kemudian
makna proklamasi yang berikutnya adalah proklamasi sebagai tonggak sejarah negara kita. Dengan pembacaan teks proklamasi itu merupakan awal dari masa kemerdekaan kita ya, yang bebas dari belenggu penjajahan. Nah, jadi ini adalah makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Nah, yang berikutnya mengenai tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh yang sangat berjasa. Ya, tokoh-tokoh penting sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, yang pertama itu Insinyur Soekarno. Nah, seperti kita ketahui Insinyur Soekarno, ya beliau ini sangat berperan, ya sangat besar jasanya terhadap peristiwa proklamasi kita. Nah, di mana beliau adalah tokoh yang menyusun kemudian menandatangani teks proklamasi bersama dengan Muhammad Hatta. Nah, beliau pernah memimpin organisasi Putra, kemudian Chow Sang In, dan sebagai ketua PPKI. Nah, tokoh yang kedua adalah Muhammad Hatta. Ya, beliau dilahirkan di Bukit Tinggi. Ya, bersama dengan Insinyur Soekarno, beliau adalah perumus, kemudian menandatangani dan membacakan teks proklamasi. Nah, beliau juga pernah diangkat sebagai wakil presiden dan sebagai pendiri Koperasi Indonesia. Kemudian yang berikutnya Ahmad Subarjo. Ya, Ahmad Subarjo ini adalah golongan tua, di mana jasanya terhadap peristiwa proklamasi, dia yang menjemput Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dari Rengas Dengklok dibawa ke Jakarta. Beliau adalah Menteri Luar Negeri kita yang pertama, ya, dan berjasa dalam peristiwa Rengas Dengklok. Ya, oke, yang berikutnya ini adalah Tadashi Laksamana Tadashi Maeda. Nah, walaupun dia adalah orang Jepang, tetapi dia sangat besar jasanya terhadap proklamasi kita. Kemudian Soekarni, ya, dia yang mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Oke, yang berikutnya Sayuti Melik. Ya, ini adalah tokoh pemuda yang mengetik naskah proklamasi. Kemudian Khairul Saleh. Ya, ini adalah tokoh pemuda yang mereka mengadakan pertemuan di gedung Bakteriologi dan mereka ini membahas mengenai masalah proklamasi. Kemudian Abdul Latif Hendradiningrat dan Suhud, ya, mereka berdua adalah mengibarkan bendera merah putih. Setelah pembacaan teks proklamasi, mereka mengibarkan bendera merah putih, di mana bendera merah putih pada saat itu, ya, malam sebelumnya telah dijahit oleh Ibu Fatmawati. Ya, jadi Ibu Fatmawati juga tokoh yang juga berperan, ya, dalam sekitar proklamasi. Ya, nah jadi anak-anak, itulah materi kita mengenai sejarah proklamasi.